Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anak? Pada sehat? Alhamdulillah sehat, Miss. Tadi Miss dengar belajar fisikanya sangat semangat. Semoga pembelajaran biologi kalian tetap semangat ya. Ini udah masuk kelas ketiga kan? Ada yang mau ke toilet dulu? Atau kita lanjut aja? Gak ada ya? Oke, jadi kita lanjut aja pembelajaran hari ini. Namun sebelum kita lanjut, ada baiknya kita mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan dapat kalian serap semua ilmunya dan dapat dimanfaatkan. Oke? Jadi adapun pembelajaran hari ini membahas mengenai materi lanjutan dari minggu kemarin nih, mengenai klasifikasi dari Pterodopita sendiri. Itu ya. Kalau kita bahas tentang Pterodopita, kemarin kan kita udah belajar nih mengenai ciri dan strukturnya. Sebelum kita, biar kalian lebih tahu nih apa aja yang mau dipelajari, kalian harus tahu nih apa aja pembagian dari Pterodopita dan peranan dari tiap-tiap kelompok maupun spesies gitu ya. Jadi kalau kalian Miss mau nanya nih atau mau coba nguji ingatan kalian mengenai materi kita minggu lalu. Jadi kalian ingat nggak? Ini kan salah satu contoh dari tumbuhan paku. Nanti kelompoknya Miss bilang nanti dia termasuk ke Pteropsida. Sebelum kita bahas ke situ mengenai klasifikasinya, Miss ada mau nanya nih. Kemarin kan kita ada bahas mengenai spora, alat reproduksi dari Pterodopita. Spora itu biasanya terdapat di mana sih? Ada yang masih ingat? Daunnya, Miss. Ya. Spora. Oke, kalau misalnya di daunnya letak lebih spesifiknya di mana kira-kira, Nak? Sporangium atau kapsul, Miss. Sporangium atau kapsul. Cuman ada beberapa sporangium atau kapsul. Biasanya kalau kita amati di bawah mikroskop. Cuman kalau misalnya kita ketemu nih sama jenis tumbuhan paku, ini mungkin yang paling sering kita ketemuin kan, banyak nih di belakang rumah atau di mana gitu kan. Jadi sporangium tadi dia itu akan berkumpul membentuk yang disebut sebagai namanya sorus ya. Jadi biasanya yang kalian lihat bintik-bintik yang ada di belakang daun gitu kan, belakang daun dari tumbuhan paku itu merupakan bagian sorusnya. Jadi di dalam sorus ini sudah ada beberapa sporangium. Di dalam tiap-tiap sporangium ada spora. Jadi kalau misalnya kita pikirkan nih, spora itu sangat kecil dan halus bentuknya, ya kan? Sebab kalau kita perhatikan aja, sorus dari tumbuhan paku sendiri itu kecil ukurannya kan? Jadi ada beberapa bentuk nih dari kapsul atau penutup bagian dari spora sendiri. Jadi ini kan dari salah satu jenis lumut nih. Ada juga nih, ada kelompok dari Equisentum. Kalau misalnya kalian perhatikan, tumbuhan paku yang ini kan termasuk tumbuhan paku juga. Kalau kita lihat dari tumbuhan ini, kita lihat nih bahwa ini merupakan bagian, ya kan, ini bagian yang menghasilkan sporanya. Cuman karena dia bagian ini berbeda strukturnya dengan sorus, dia memiliki nama yang berbeda sebab dia juga dia terdiri dari kelompok spora yang berbeda. Jadi disebut sebagai kelompok bagian yaitu Strobilus, di mana Strobilus ini merupakan sporangium yang bergabung dengan sporofil, ya dengar ya. Sporangium yang bergabung dengan sporofil membentuk kerucut, gitu ya. Jadi Strobilus itu bukan hanya ada di bagian kelompok tumbuhan gimnosperma. Mungkin kalian udah ada yang baca nih sampai ke tumbuhan berbiji. Jadi di kelompok tumbuhan paku, khususnya bagian contohnya Equisetum, gitu ya, Equisetum, Sphagnile, itu sudah memiliki Strobilus, namun Strobilus sederhana, ya. Namun dia tidak memiliki biji, namun bentuknya yang sama, gitu ya, bentuknya sebab berbentuk kerucut, gitu. Selain itu ada juga nih spora yang dilindungi oleh daun buah. Atau sporangiumnya ini, ya kan, di dalam sporangiumnya ini sudah dilindungi daun buah. Ini contohnya dari kelompok semangi.
Marsilea crenata. Coba lihat, dia memiliki sporokrap. Jadi misalnya ini tumbuhan semanggi nih, di bagian bawah dekat batangnya, gitu kan, dekat rizomanya, batang dan akar gitu. Ada bagian yang memiliki kayak misalnya ini contohnya kalau kalian punya biji baru, dia baru kuncup gitu kan, baru keluar gitu, baru berkecambah. Nah, ini yang disebut sporokarp. Soalnya dia dilindungi oleh daun buah gitu, ya. Jadi, berdasarkan karakteristik atau jenis-jenis yang tadi, ada letak dari sporanya, kita juga bisa melihat macam-macam tumbuhan paku berdasarkan jenis sporanya, jenis maupun ukurannya. Jadi, tumbuhan paku sendiri itu bisa dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan jenis maupun ukuran dari sporanya. Yang pertama, kita lihat ada homospor. Kata homo ini artinya apa? Ada yang tahu? Sejenis. Sama. Sejenis Sama. atau sama. Ya, benar ya. Berarti kalau dia homospor, ukuran dan jenis sporanya itu sama. Maksudnya gimana, Miss? Yang spora yang sama itu yang gimana gitu kan? Jadi kalau dia ukuran dan jenisnya sama, di sini ukuran mungkin kalian tahu kan, besar, sama-sama kecil, itu kalau berdasarkan ukuran. Namun untuk jenisnya, untuk memudahkan kalian, tumbuhan paku sendiri dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu pertama biseksual dan uniseksual. Kalau dia biseksual, gitu ya, biseksual di dalam satu tumbuhan paku terdapat di dalam satu tumbuhan paku terdapat 2 jenis kelamin, ya kan, biseksual. Jadi lihat ini masih ingat nggak ini bagian apa dalam metagenesis paku? Fase apa disebut ini? Ada yang ingat? Coba setelah spora berkecambah, ya kan? Spora berkecambah, nanti lama-kelamaan dia akan berkembang membentuk, kalau di tumbuhan paku, protonema atau protalium? Protalium, Miss. Jadi ini bagian protalium pada fase gametofit tumbuhan paku, ya. Jadi lihat ini, protalium ini, di fase ini kalian bisa lihat nih bahwa tumbuhan paku itu termasuk kelompok biseksual, sebab di dalam satu tumbuhan terdapat 2 jenis kelamin. Maksudnya lihat, di bagian atasnya, bagian atas protalium, kalian bisa menemukan archegonium yang akan menghasilkan sel telur perempuan, gitu kan. Sedangkan di bagian bawah yang mengarah ke pertumbuhan rhizoid, kalian akan menemukan antheridium atau spermanya, gitu ya, yang menghasilkan sperma. Namun kalau dia uniseksual, gitu kan, di dalam satu tumbuhan kalian akan di dalam satu tumbuhan itu belum tentu nih. Misalnya di dalam satu spora itu tidak satu spora itu nggak terdapat spora jenis yang sama. Jadi hanya ada jantan maupun betina. Ini yang heterospora. Yang jantan, lihat ya, yang jantan itu ukurannya lebih kecil daripada yang betina. Yang jantan disebut mikrospora, yang betina disebut makrospora. Contohnya Marsilea crenata. Coba lihat ini. Ini bentuk dari perkecambahan dari Marsilea crenata. Ini sporokarpnya, ya. Jadi sporokarpnya nih udah diidentifikasi nih, diambil gambar penampangnya. Jadi yang bagian yang kecil ini terdiri dari beberapa spora. Ketika diambil satu spora gitu, bagian sporaniumnya diambil, ternyata sporanya ini ada yang berukuran kecil dan ada yang berukuran besar. Jadi yang ukuran kecil itu termasuk mikrospora, sedangkan yang besar makrospora atau yang menghasilkan jantan gitu ya, yang makrospora betina, mikrospora jantan ya. Lihat aja ukuran yang di dalamnya. Nah, kalau kecil mikro berarti yang jantan, yang besar makro berarti yang betina. Biasanya yang makro itu di bawah, yang mikro di atas, gitu ya. Sedangkan ada satu jenis nih, dia itu kelompok peralihan. Maksudnya gimana, Miss? Ukuran dan bentuk sporanya sama,
Namun gini, jadi awalnya ukuran sporanya ini sama nih, tapi nanti lama-kelamaan jenisnya bakalan berbeda. Maksudnya gimana, Miss? Jadi awalnya itu dia memiliki satu homospora, satu jenis, ya kan? Satu jenis, namun lama-kelamaan dia akan membedakan diri menjadi kelompok uniseksual gitu. Contohnya ada paku ekor kuda, ya. Tuh, sejauh ini paham? Untuk jenis paku berdasarkan ukuran dan jenis sporanya. Paham? Ada homospora, heterospora, dan peralihan. Ya, coba misalnya Nadia dari kelas 10 Einstein. Nadia, nggak ada ya? Mukti Salim. Mukti Salim, hadir Bang? Hadir, Miss. Miss mau nanya nih, yang dimaksud dengan biseksual itu apa, Nak? Dalam satu tumbuhan terdapat 2 jenis kelamin, Miss. Kalau uniseksual? Dalam satu tumbuhan terdapat 1 jenis kelamin. Hanya satu, iya kan? Dia sperma atau ovum saja, gitu ya. Oke, terima kasih Mukti. Kita lanjut ya ke klasifikasi tumbuhan berdasarkan struktur tubuhnya. Jadi, klasifikasi tumbuhan khususnya tumbuhan paku ini, dia itu dibagi menjadi 4. Psilopsida, Lycopsida, Sphenopsida, sama dan Pterophyta atau Pteranopsida. Kalau kita bahas, lihat ya. Jadi, pembagiannya ini sudah bagi ke dalam kelompok kelasnya, ya, kelas. Di taksonominya dia di hierarki kelas. Psilopsida, Lycopsida, Sphenopsida, dan Pteranopsida, gitu ya, atau Pterodophyta, gitu. Disebut Pterodophyta sebab dia paku sejati, sama Bryopsida kayak di tumbuhan lumut, dia lumut sejati. Hampir mirip-mirip nih, jangan sampai kegabung, gitu ya. Kita mulai dari yang pertama, ada Psilopsida. Nah, kalau kalian ingat, Miss kemarin pernah bilang nih, nyinggung di yang pertama, bahwa ada jenis paku purba. Kenapa sih disebut sebagai paku purba? Karena sudah langka, Miss. Gimana, Curia? Karena pakunya sudah langka, Miss. Oke. Dari klasifikasi tumbuhan paku, ada 2 kelompok yang dia itu spesiesnya atau jumlah dari kelompok itu sudah sangat sedikit karena sudah lama nih ditemukan, yaitu satu kelompok Psilopsida dan yang kedua kelompok ini Sphenopsida, ya. Jadi kalau misalnya tumbuhan paku kan masih ada nih 2 jenis, Psilotum dan Themesipteris. Tapi kalau di tumbuhan Sphenopsida itu hanya Equisetum aja, genus Equisetum yang ada, lainnya sudah punah, ya. Nah, khususnya di bagian Sphenopsida, kenapa sih dibilang paku purba? Sebab kalau misalnya kita lihat, amati gitu kan, dari semua kelompok yang ada, struktur tubuh yang paling sederhana itu dari kelompok Psilopsida. Perkembangannya belum terlalu jelas, di mana kalau kita lihat ukuran dari kelompok Psilopsida ini, dia itu biasanya tumbuhannya itu kecil, herba kecil. Terus kalau kita perhatikan nanti bagian akarnya itu hanya kecil atau hampir dibilang tidak punya akar, ya. Terus batangnya itu bercabang dikotom. Maksud dikotom itu gimana, Miss? Jadi dalam satu gini, misal satu batang utama, gitu kan? Nanti dia akan membuat cabang 2. Cabang yang 2 ini tadi buat lagi cabang 2 gitu. Jadi dia membentuk 2 percabangan. Itu maksud dari batang bercabang dikotom. Biasanya kan kalau tumbuhan mangga dalam satu batang utama, rantingnya nanti kan bisa aja jadi 3 ranting baru gitu kan. Kalau misalnya di kelompok tumbuhan paku, Psilopsida, dia cabangnya dikotom dalam satu percabangan, dia membentuk 2 gitu ya. Nah, terus daunnya kecil-kecil atau malah tidak bisa ditemukan. Nah, kalau yang ini bisa, tapi biasanya
khususnya kelompok Physelotum itu nggak bisa ditemukan. Nah, terus dia memiliki enasi atau sinania yang melapisi sporongium. Yang mana sih, Miss? Kalau kalian lihat di ujung ini kan ada yang bentuk bulat-bulat. Jadi enasi atau sinania itu yang ini. Kenapa disebut enasi atau sinania? Soalnya dia itu bentuk fusi atau penyatuan dari beberapa spora, gitu ya. Nah, dan dia termasuk kelompok homospora, memiliki bentuk dan ukuran dan juga jenis yang sama. Contoh dari kelompok Physelophsida ada Physelotum dan Themesipteris. Themesipteris ya. Oke, kita lanjut. Kelompok yang kedua, Lycopsida atau paku kawat. Coba kalian perhatikan nih. Nah, kira-kira udah dapat kan kenapa disebut paku kawat? Sebab bentuk dari tumbuhan paku ini mirip kawat. Jadi dia agak tajam gitu bagian daun-daunnya, bagian perbatangan ke daun gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan ini tumbuhan paku ini sendiri, dia bagian sporofitnya ini ada bagian akar, batang dan daun, ya kan? Kalau yang tadi di Physelophsida hanya terdiri dari batang dan daun kecil saja, gitu ya. Nah, terus ini batangnya kecil. Namun sporanya terdapat strobilus yang ini. Ini juga sudah termasuk kategori strobilus ya, yang ini. Yang ini juga. Ini juga strobilinya atau strobilusnya. Ya, di dalam satu ini nanti kalian bisa dapat dua ya. Dua alat kelaminnya, tapi ukurannya berbeda. Ada yang kecil, ada yang besar, mikrosporofil dan makrosporofil gitu. Ya. Nah, jadi dia itu ada yang termasuk homospora dan ada yang heterospora. Kalau ini, walaupun dia memiliki spora, gitu kan, sporofil, sporanya berbentuk strobilus, yang ini masih homospora, namun yang ini udah heterospora. Contohnya Selaginella, gitu ya. Terus masuk nih, kelompok Sphenopsida. Sphenopsida ini ingat ya, hanya terdiri dari satu kelompok Equisentum aja. Nah, lihat. Sporofitnya akar, batang, dan daun. Biasanya kalau misalnya kalian perhatikan nanti, kalau kalian ambil bagian strobilusnya, dia ini berupa sisik di dalam, gitu ya. Terus batangnya ini ada nodusnya. Lihat. Nah, maksud nodus itu gimana, Miss? Ada sekat-sekatnya, ya. Nah, terus apalagi kira-kira? Kita lihat batangnya ini kalau kalian perhatikan, ada dia yang ini. Ada dia yang memiliki strobilus, ada yang ke atas itu bakalan terdapat bagian daun gitu ya, di dalam satu tumbuhan. Nah, maksudnya gimana, Miss? Sebab di dalam satu tumbuhan itu terdapat batang yang bersifat fertil dan yang bersifat vegetatif. Kalau dia fertil, berarti kan menghasilkan keturunan berikutnya, itu kan. Nah, jadi dia menghasilkan spora. Namun kalau dia yang vegetatif, dia nanti untuk membantu proses fotosintesis. Jadi batangnya ini ada daunnya, gitu. Makanya dia fotosintesis, ya. Nah, sporanya berupa strobilus yang ini. Nah, dan termasuk kelompok ini. Jadi kalau misalnya nanti nih ada option, ada soal yang nanya kelompok tumbuhan paku ekor kuda atau genus Equisentum itu termasuk kelompok A homospora, gitu kan? Kalau nggak ada peralihan, kalian bisa ambil kelompok homospora. Sebab kalau kita lihat dari background-nya, gimana latar belakang perkembangannya, gitu kan? Awalnya itu dia termasuk homospora, namun setelah berkembang dia nanti akan memiliki ukuran spora yang berbeda, makanya disebut sebagai paku peralihan, gitu ya. Sedangkan kalau untuk paku sejati, ini nih yang paling banyak contohnya, yang paling sering kita dapat. Kalau di daerah kita kan ada anyang pakis, kalau misalnya di daerah Surabaya ada semanggi, pecel semanggi gitu kan. Ini nih yang sering kita ketemui. Yang ini paku sarang burung kan, pasti kalian pernah lihat. Atau suplir, ini contoh dari paku sejati. Nah, kalau yang ini paling mudah kan, kalian amatin
Soalnya dia akar, batang, daun, dan daunnya sudah bisa jelas dibedain. Memiliki rizoma. Rizoma atau batang yang tumbuh di bawah tanah. Makrofil dan megafil. Biasanya dia tumbuhan, khususnya tumbuhan paku ini, dia itu satu jenis dan merupakan kelompok makrofil betina gitu ya. Namun ada juga yang jantan gitu, tapi dia biasanya beda, khususnya beda ya. Daun mudanya senantiasa menggulung ya. Sporanya terdapat di sorus atau sori, biasanya disebut sorus atau sori ya. Sedangkan untuk manfaatnya sendiri, tumbuhan paku ini ada banyak sekali manfaatnya. Yang paling sering dijadikan tanaman hias, baik itu suplir, paku sarang burung, paku tanduk rusa ya. Kayak ini contoh suplir. Kalau di dalam pangan biasanya di kelompok semani ataupun Bryopteris. Sedangkan untuk obat, Bryopteris ini juga masih digunakan nih. Kenapa, Miss? Soalnya Bryopteris ini bisa membantu dalam mengatasi infeksi kulit. Maksudnya kayak misalnya bisul gitu. Bisa dibantu dengan Bryopteris. Kalau Cycloporus ini dia nanti dapat membantu dalam beberapa penyakit hati gitu ya. Ada juga nih yang berfungsi dalam ekosistem, khususnya dalam proses pemupukan dari tanaman, yaitu ada kelompok Azolapinata. Azolapinata ini dari kelompok Pteropsida ya, tumbuhan paku sejati yang dapat bersimbiosis dengan alga biru atau Anabaena azola. Ya, pengikat nitrogen. Di sini nggak ditulis ya. Jadi biar kalian juga ada interaksi, Miss mau nanya nih, kira-kira dari 3 soal, coba kalian perhatikan soal ini, nanti Miss tunjuk ya orangnya yang jawab. Untuk benar sarannya kita diskusiin sama-sama. Oke? Coba diperhatiin ya. Udah selesai diperhatikan soalnya? Biar kita mulai dari soal nomor 1. Miss mau minta bantuan nih dari kelas 10 Galileo. Diva hadir Kak? Hadir, Miss. Kira-kira menurut Diva soal nomor 1 ini apa sih jawabannya? Sporofil, Miss. Sporofil ya, oke. Makasih Diva. Kita bahas ya, langsung kita bahas aja. Yang lain siap-siap perhatiin jawaban nomor 2 dan 3 ya. Namun kita bahas dulu soal nomor 1. Jenis tumbuhan paku yang berperan khusus untuk melanjutkan keturunan dari generasi ke generasi adalah A. Mikrofil. Mikrofil berarti artinya ukuran sporanya kecil kan? Berarti bukan ya. Makrofil ukuran sporanya besar, perkembangan dari makrospora gitu kan. Dan ini biasanya di betina, bukan. Dia harus ada bantuan lagi nih. Kalau sporofil merupakan tumbuhan paku yang berperan dalam menghasilkan keturunan. Berarti jawabannya Diva benar ya. Sedangkan trofofil, ada yang tahu apa sih fungsi trofofil? Ada yang masih ingat? Yaitu jenis tumbuhan paku yang berfungsi dalam proses fotosintesis. Mesofil bagian dari jaringan tumbuhan. Beda ya, nggak termasuk ke sini. Oke, terima kasih Pak. Jawaban nomor 1 benar. Oke, yang kedua nih, kira-kira ada yang mau, Miss, saya Miss mau jawab nomor 2 gitu. Ada kira-kira? Saya Miss. Atas nama siapa Kak? Putri Mayang, Miss. Putri Mayang? Ya, Miss. Dari kelas 10 Miss. Einstein ya Kak? Oke. Coba Putri Mayang nomor 2. Apa nih jawabannya? Protalium, Miss. Protalium. Oke, ini nggak sengaja Miss Pen, tapi memang jawaban Putri Mayang benar ya.
Jadi dia protalium. Antheridium dan archegonium tumbuhan paku dapat ditemukan pada bagian protaliumnya. Jadi fase hidupnya dia dapat kita temukan di bagian protalium. Kalau misalnya nih, zigot ini nggak ada antheridium atau archegoniumnya. Menurut kalian? Belum ya, Miss langsung jawab aja belum, karena dia di sini belum ada perkembangannya. Ya, sebab zigot ini merupakan hasil fertilisasi. Tumbuhan paku sendiri bagian dari sporofitnya, gitu ya. Sorus dari sporonium yang berkumpul. Indusium ini beda lagi, ya. Nah. Terus soal nomor 3, ada yang mau jawab? Atau Miss tunjuk langsung? Ada? Kira-kira, Kak? Ada? Coba diperhatiin dulu pelan-pelan. Yang D-nya nanti Pteropsida ya. Yang A, Pisilopsida, B, Lycopsida, C, Spenopsida, yang D, Pteropsida. Nggak ada option A. Kira-kira nomor 3 jawabannya? B, B. Miss. B? B, Miss. Oke, B. siapa Bang namanya? Mukti, dan ada tadi satu suara kakak-kakak. Nofri, Miss. Novria, oke. Kita lihat nih. Jadi, sporofitnya memiliki akar, batang, dan daun. Kalau Pisilopsida ada nggak akar, batang, dan daunnya lengkap? Tidak ada akar, Miss. Tidak ada akar. Berarti Pisilopsida salah, ya. Terus yang kedua, daunnya berupa mikrofil. Lycopsida mikrofil nggak kira-kira? Miss belum tambahin ya. Kalau Lycopsida itu daunnya mikrofil, ya, daunnya mikrofil. Hanya kelompok Lycopsida dan Pisilopsida yang daunnya mikrofil, ya. Yang ketiga, spora terdapat pada Sporangia strobilus. Yang dia kelompok memiliki strobilus itu kelompok mana aja? Lycopsida memiliki? Ada nggak bentuk strobilusnya? Ada. Ada kan? Kalau Spenopsida? Ada, Miss. Ada juga. Ada, Miss. Namun kalau misalnya di Pteropsida, ada nggak bentuk strobilusnya? Enggak ada, Miss. Nggak ada kan? Dia dalam bentuk sori, ya kan? Atau sorus. Miss lagi nggak minta maaf, tapi memang bentuk namanya aja sori gitu ya. Sorus. Nggak lucu kan? Nah, berarti yang D salah gitu ya. Kalau yang keempat, spora yang dihasilkan berupa homospora atau heterospora. Berarti gimana dong? Dia kalau Spenopsida homospora atau heterospora? Homospora. Ya, Spenopsida biasanya homospora atau peralihan ya kan? Berarti jawaban yang tepat yaitu B, Lycopsida. Berarti jawaban dari Mukti Salim dan Nofri benar ya. Oke, terima kasih untuk partisipasinya dan keaktifannya. Semoga soal-soal psikologinya sudah lengkap dikerjakan. Nanti akan Miss cek di tanggal 25. Semoga kalian udah melengkapinya ya nak. Nanti Miss update nilai kalian ke wali kelas. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.